Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang terjadi di kota London, Inggris pada tahun 2024. Yang mana ada seorang perempuan muda sedang menempuh pendidikan di kota itu. Saat itu dia berusaha mencari kepastian setelah berbagi keinginan dengan seorang pria yang disukainya. Ketakutan akan penyakit menular membuat dia terus mendesak pria tersebut untuk melakukan pemeriksaan medis. Namun bagi sang pria, permintaan itu justru dianggap sebagai tuduhan, penghinaan yang melukai harga dirinya. Sampai akhirnya amarah yang dipendam berhari-hari meledak dalam satu malam hingga berujung pada pengeksekusian yang sangat brutal. Bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah dibaliknya. Seorang perempuan bernama Zewang berusia 31 tahun. Dia tinggal di Tiongkok bersama kedua orang tuanya. Tak banyak informasi yang diketahui mengenai keluarganya, namun kedua orang tuanya berhasil membesarkan Zewang menjadi sosok yang cerdas dan penuh ambisi. Kepribadian Zewang terbentuk dari pola asuh yang hangat. Sang ibu selalu menjadi tempat dia bercerita, sementara sang ayah selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, termasuk mendukung sekolah impiannya. Sejak remaja, Zewang telah memiliki gambaran jelas tentang masa depannya, terutama dalam bidang pendidikan, yang mana dia telah tahu persis sekolah dan universitas yang akan dia tuju. Rencana tersebut perlahan dia wujudkan melalui pendidikan yang dia jalani. Tahun demi tahun berlalu, Zewang berhasil meraih gelar sarjana di salah satu universitas di negara Tiongkok. Di masa itu pula dia mendalami berbagai bahasa sampai akhirnya dia menguasai 5 bahasa sekaligus. Dia kemudian bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris, khususnya untuk melatih murid-murid yang sedang menghadapi tes IELTS dengan membantu mereka dalam memahami grammar, memperkaya kosakata serta latihan lainnya yang sesuai dengan standar ujian tersebut. Semasa Zewang mengajar, banyak murid yang menyukai dirinya karena mereka menganggap Zewang mampu mengubah suasana kelas dengan cara yang menghibur. Di tengah perjalanan karir mengajarnya, Zewang mempunyai keinginan untuk mencari pengalaman serta pengetahuan baru. Sampai akhirnya keinginan tersebut membuat dirinya memutuskan untuk pindah ke negara Inggris pada tahun 2023. Di sana Zewang menetap di kota London untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Zewang merantau seorang diri dan tinggal di sebuah apartemen kecil di kawasan Manor Park, Heather Green. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi, dia akhirnya terdaftar sebagai mahasiswi di Goldsmiths University of London dengan jurusan penulisan kreatif dan pendidikan, yang mana bidang itu sejalan dengan minat besarnya terhadap dunia menulis. Selama masa studinya, Zewang sering membantu teman-temannya dalam menyusun tulisan serta mengajar berbagai bahasa tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bahkan para dosen pun mengakui Zewang sangat berbakat sebagai seorang penulis. Di luar pencapaian akademiknya, Zewang dikenal sebagai pribadi yang ramah, mudah bergaul, dan berhati lembut, sehingga dia banyak disukai orang-orang di sekitarnya. Namun di balik sikapnya itu, Zewang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, terutama terkait kesehatan dan juga kebersihan, sehingga dia menjalani hari-harinya dengan penuh kehati-hatian. Di sela-sela kesibukannya sebagai mahasiswi, Zewang mengikuti salah satu acara kampus dan terlibat sebagai anggota kepanitiaan. Dalam acara tersebut, dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Joshua Michaels, pria berusia 25 tahun asal Chicago, Amerika Serikat. Joshua berasal dari keluarga yang tergolong mapan secara ekonomi. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan di Amerika Serikat dalam bidang kelistrikan, sementara ibunya berkarir di dunia desain grafis serta fotografi. Meski kedua orang tuanya memiliki kesibukan masing-masing, hubungan keluarga mereka tetap terjalin erat. Bahkan mereka juga sering menghabiskan waktu bersama untuk berdiskusi dan merancang rencana kehidupan Joshua ke depannya. Seiring Joshua beranjak dewasa, dia mulai merintis karir yang tak jauh berbeda dengan ibunya, yaitu di bidang yang berkaitan dengan kamera.
Ketertarikan tersebut membuat dia untuk memilih pendidikan tinggi di salah satu universitas di Chicago, DePaul University, dengan jurusan filmmaking atau perfilman. Setelah berhasil meraih gelar sarjana, Joshua merasa masih ingin memperdalam ilmunya di bidang tersebut. Kemudian dia memutuskan untuk merantau ke kota London dan menetap di sebuah apartemen di kawasan Deptford. Di kota itu, dia melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Goldsmiths University of London dengan jurusan yang sama seperti sebelumnya. Selama masa studinya, Joshua semakin menguasai bidang yang ditekuninya, dan dia dikenal oleh mahasiswa lain berkat kemampuannya dalam produksi film, seperti pengoperasian kamera maupun drone. Namun di balik kreativitasnya, dia memiliki kepribadian yang pendiam dan tertutup, sehingga dia sering mengalami kesulitan dalam bergaul. Oleh karena itu, Joshua memutuskan untuk mengikuti berbagai kegiatan kampus sebagai upaya untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Lalu keikutsertaannya dalam kegiatan kampus akhirnya mempertemukan Joshua dengan Zewang dalam sebuah acara yang berlangsung sekitar bulan September tahun 2023. Pada awalnya pertemuan itu terjadi secara singkat ketika keduanya tengah berdiskusi mengenai susunan acara. Setelah itu komunikasi di antara mereka perlahan mulai terjalin. Dari percakapan-percakapan ringan itulah Zewang kemudian mengetahui nama dan juga jurusan yang diambil oleh Joshua. Di awal perkenalan hubungan mereka berjalan sebatas pertemanan biasa. Namun seiring waktu silih berganti, Zewang mulai menyadari ketertarikannya terhadap paras dan kepribadian Joshua. Perasaan tersebut mendorongnya untuk mencari berbagai kesempatan agar dapat membangun sebuah percakapan, baik secara langsung maupun melalui pesan singkat. Meski begitu, ternyata usaha Zewang belum membuat hubungan mereka berkembang lebih jauh. Percakapan yang dia bangun tidak selalu berjalan lancar, terutama karena Joshua yang sering tidak membalas pesannya. Berlanjut setelah acara kampus itu berakhir, keduanya pun jarang bertemu. Bahkan mereka tidak saling berjumpa di lingkungan kampus selama beberapa bulan. Dalam situasi tersebut, Zewang perlahan mulai mengalihkan perhatiannya. Dia memilih untuk tidak lagi memikirkan Joshua dan kembali fokus pada tujuan utamanya, yaitu menempuh pendidikan. Waktu pun berlalu tanpa komunikasi di antara mereka, hingga pada awal bulan Februari 2024, ketika Zewang sudah tidak lagi memiliki harapan apapun, Joshua secara tiba-tiba kembali menghubunginya. Sejak saat itu, komunikasi mereka mulai terjalin lebih intens. Keduanya sering berbagi cerita mengenai keseharian masing-masing, dan Joshua pun mulai menunjukkan perhatian-perhatian kecil yang membuat Zewang merasa kedekatan di antara mereka semakin terbangun. Meski demikian, hubungan tersebut tetap berjalan tanpa adanya komitmen resmi sebagai sepasang kekasih. Setelah percakapan mereka berlangsung sekitar sebulan, Zewang akhirnya mengajak Joshua untuk bertemu secara langsung. Joshua pun menyetujui ajakan tersebut, mengingat mereka sudah cukup lama tidak bertatap muka. Setelah berdiskusi, keduanya sepakat untuk bertemu di apartemen milik Zewang. Beberapa hari kemudian, hari pertemuan itu pun tiba. Joshua datang dengan membawa beberapa minuman, sementara Zewang telah menyiapkan makanan ringan untuk menemani waktu mereka. Suasana pertemuan itu awalnya terasa canggung. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang ringan sambil menonton televisi dan mengisi ruangan dengan tawa-tawa kecil. Sampai akhirnya rasa canggung itu perlahan beralih dengan rasa nyaman, yang mana jarak di antara mereka semakin dekat. Dalam suasana tersebut, Joshua mulai menunjukkan sentuhan-sentuhan halus, sementara Zewang juga tidak menghindar. Dia membiarkan Joshua mendekatinya. Tanpa banyak kata, kedekatan itu berubah secara perlahan, hingga akhirnya pertemuan di hari itu berujung pada mereka yang berbagi keinginan. Hari itu berlalu dengan perasaan yang sempat membuat Zewang merasa sangat bahagia. Namun beberapa hari setelah pertemuan itu, Zewang baru menyadari adanya bercak cairan merah di bagian sensitifnya. Adanya hal tersebut seketika memicu kecemasan yang selama ini dia miliki. Zewang mulai diliputi rasa takut akan kemungkinan dia tertular penyakit seksual. Dalam kondisi cemas, Zewang segera menanyakan hal tersebut kepada Joshua. Pada awalnya, Joshua meyakinkan Zewang kalau dirinya tidak memiliki penyakit apapun. Dia juga berusaha menenangkan Zewang dengan mengatakan kalau kondisi tersebut bisa saja terjadi setelah mereka melakukan hubungan sebelumnya.
Meski begitu, kecemasan Zewang yang sudah terlanjur membesar membuat dirinya terus mempertanyakan hal itu berulang kali. Karena merasa ragu dan tidak tenang, Zewang kemudian mengirimkan sebuah pesan kepada Joshua dengan mendesaknya untuk melakukan sebuah tes yang bernama STD atau Sexually Transmitted Disease, yang merupakan serangkaian pemeriksaan medis untuk mendeteksi infeksi yang dapat menular melalui hubungan intim. Mendengar permintaan tersebut, Joshua dengan tegas menolak. Sampai akhirnya Zewang mengancam akan mencari dirinya di kampus lalu menariknya ke rumah sakit. Melihat desakan itu membuat Joshua merasa tersinggung. Dia bersikeras bahwa dirinya tidak mengidap penyakit apapun. Bahkan dia juga melontarkan tuduhan bahwa bisa saja hal itu berasal dari penyakit Zewang sendiri. Ucapan itu membuat Zewang merasa semakin terpukul dan marah. Dia mengungkapkan perasaannya yang merasa dirugikan. Sementara Joshua membalas dengan mengatakan sebuah fakta kalau keintiman yang telah terjadi dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Setelah pertengkaran itu, Zewang mencoba untuk menghindari Joshua. Semula rasa suka yang dia rasakan kini beralih menjadi kebencian yang sangat mendalam. Hingga pada tanggal 19 Maret 2024, kondisi mental Zewang semakin memburuk. Kemudian dia kembali mengirimkan pesan kepada Joshua dengan penuh emosi. Dalam pesan tersebut tertulis kalau Zewang sangat membencinya. Sementara Joshua yang mendapatkan pesan berisi ungkapan makian tersebut membuat dirinya merasa muak. Hingga terlintas dalam benaknya untuk menghabisi Zewang agar sesuatu yang dia anggap drama dapat segera berakhir. Singkat cerita, keesokan harinya, di tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 7 malam, Joshua mendatangi gedung apartemen Zewang. Dia mengetuk pintu unit Zewang secara berulang kali. Sementara itu Zewang tetap menghiraukannya, namun Joshua terus mendesak masuk dan berkata dia mempunyai solusi untuk masalah tersebut. Lalu dia kembali memanggil nama Zewang tanpa henti. Karena Zewang merasa khawatir suara Joshua akan mengganggu para tetangga sekitar, dengan perasaan terpaksa dia akhirnya membuka pintu dan membiarkan Joshua masuk ke dalam apartemennya. Begitu berada di dalam apartemen, Joshua langsung meluapkan amarah yang selama beberapa hari terakhir telah dia pendam. Dia melontarkan kata-kata kasar tepat di hadapan Zewang, sembari menodongkan jari telunjuk ke arahnya. Sikap Joshua yang meledak serta wajahnya yang memerah membuat Zewang diliputi rasa takut. Perlahan dia melangkah mundur untuk menjaga jarak dan menghindari situasi yang membuatnya merasa terancam. Di momen itulah, Joshua secara tiba-tiba menyerang Zewang. Tanpa aba-aba, tangannya langsung mencekik leher Zewang. Dia menekannya dengan penuh kekuatan. Dengan suara bergetar serta amarah, Joshua meluapkan perasaannya. Dia mengaku tersinggung karena Zewang terus mendesaknya untuk melakukan tes penyakit menular tersebut. Seketika Zewang merasakan jantungnya berdegup tak terkendali. Nafasnya terputus-putus dan semakin sulit ditarik. Kepanikan mulai muncul, diikuti kecemasan yang selama ini telah menghantuinya. Tubuhnya terasa kaku, pikirannya kacau seolah kehilangan kendali. Ketika wajah Zewang mulai memerah dan tubuhnya melemah, Joshua akhirnya melepaskan jeratan tersebut. Namun kelegaan hanya berlangsung sesaat. Suasana di ruangan tersebut justru terasa semakin sunyi dan dingin. Tanpa sepatah kata pun, Joshua merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah pisau. Dia mendorong Zewang yang mencoba berusaha melarikan diri, hingga tubuh Zewang pun terjatuh dan menghantam ke permukaan lantai dengan cukup keras. Dalam kondisi itu Zewang belum sempat bangkit, sementara Joshua lebih dulu menodongkan ujung pisau ke arah wajahnya. Joshua menancapkan pisau di kedua pipi Zewang. Tangisan Zewang pecah bercampur dengan rintihan kesakitan. Kedua tangannya berusaha melindungi diri, tetapi tenaganya tak mampu melawan. Joshua terus melancarkan serangan tanpa henti, hingga lantai di sekitarnya mulai basah oleh cairan merah. Zewang hanya bisa meronta lemah. Dia ingin berteriak memanggil pertolongan, tetapi nafasnya semakin sesak hingga suaranya tertahan di tenggorokan, sementara tubuhnya semakin tak berdaya. Kondisi wajah Zewang telah tak beraturan. Luka di wajahnya membuat tubuhnya perlahan lemas. Cairan merah yang terus keluar membuat pandangannya berkunang-kunang. Di tengah kondisi itu, Joshua kembali mencekiknya. Cengkramannya kali ini lebih kuat dan lebih lama. Dia seakan memastikan tak ada kesempatan yang tersisa untuk Zewang hidup. Tak lama dari itu, pandangan Zewang pun semakin kabur. Hingga akhirnya tubuh Zewang terdiam. Zewang menghembuskan nafas terakhirnya dalam keheningan yang sangat mencekam.
Setelah Joshua memastikan Zewang sudah tak lagi bernyawa, Joshua ingin bergegas meninggalkan lokasi. Tetapi suara ponsel Zewang yang secara tiba-tiba berdering mengalihkan perhatiannya. Dia mengikuti sumber suara itu hingga ke dapur dan menemukan ponsel Zewang yang tergeletak di sana. Dalam kondisi panik, Joshua khawatir ponsel tersebut dapat berisi percakapan atau jejak komunikasi yang mengarahkan langsung kepada dirinya. Tanpa pikir panjang, dia mengambil ponsel itu dengan niat menghilangkan barang yang dianggapnya berpotensi menjadi bukti. Ponsel tersebut kemudian dia buang ke sebuah tong sampah di sekitaran lokasi sebelum akhirnya meninggalkan area apartemen. Tak lama kemudian Joshua pun memesan sebuah Uber untuk kembali ke apartemen tempat dia tinggal. Setibanya dia di apartemen, Joshua menghubungi ayahnya dan dia langsung mengaku kalau dia telah mengeksekusi seorang perempuan. Dalam percakapan tersebut, Joshua meminta bantuan ayahnya untuk menghubungi seorang pengacara di Inggris serta meminta saran mengenai langkah yang sebaiknya dia ambil. Usai berdiskusi cukup panjang, Joshua akhirnya memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian dan layanan medis. Keputusan itu diambil bukan karena dia menyesal, melainkan karena dia menyadari kalau jejak dirinya seperti sidik jari masih tertinggal di apartemen Zewang. Dalam pikirannya, Joshua justru berharap dengan cara menyerahkan diri, hukuman yang akan dia terima nanti mungkin akan diringankan. Di sisi lain, polisi mendapatkan laporan dari Joshua sekitar jam setengah 12 malam. Kemudian polisi dan para medis langsung menuju ke lokasi dan mendobrak masuk ke unit Zewang tinggal. Setelah pintu itu terbuka, mereka langsung menemukan tubuh korban yang tergeletak dengan cairan merah di sekelilingnya. Di saat itu juga, Joshua mengaku kalau dirinya telah mengeksekusi korban dengan alasan korban selalu mendesaknya untuk melakukan tes penyakit menular setelah mereka berbagi sebuah keintiman. Lalu untuk memperkuat pengakuannya, polisi mencari bukti terlebih dahulu dengan menyusuri lokasi kejadian. Lalu mereka melihat sebuah rekaman CCTV yang ada di sekitar. Lalu kemudian dalam rekaman itu mereka mendapati Joshua yang masuk ke gedung apartemen milik Zewang. Tak lama dari itu, tim forensik juga menemukan sidik jarinya di tubuh milik korban. Alhasil dengan bukti-bukti tersebut dan juga pengakuannya, di akhir bulan Maret 2024, Joshua resmi didakwa atas pengeksekusian dan ditahan tanpa jaminan. Kemudian persidangan segera dilangsungkan di Old Bailey, London, dan akhirnya pada tanggal 8 Desember 2025, Joshua dinyatakan bersalah atas pengeksekusian Zewang. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah korban tewas, polisi tetap meminta kepada pelaku untuk melakukan tes STD tersebut. Hasilnya menunjukkan kalau pelaku tidak memiliki penyakit menular seksual. Dari kasus ini tidak ada yang dapat dibenarkan, yang mana tindakan pelaku tidak pernah bisa dianggap sebagai bentuk pembelaan diri ataupun pelampiasan emosi. Setelah kepergian Zewang, duka yang tertinggal tidak hanya menyelimuti satu pihak. Kedua keluarga, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku, sama-sama berada dalam kondisi terpukul yang mendalam. Bagi keluarga Zewang, kehilangan itu terasa begitu kejam. Sementara bagi keluarga Joshua, mereka harus menghadapi kenyataan pahit kalau putranya telah merenggut nyawa seseorang. Selain itu, mereka juga harus hidup dengan menanggung beban rasa bersalah serta rasa malu. Pelajaran terbesar dari peristiwa ini adalah jangan melakukan pergaulan yang terlalu bebas. Selain itu, penting juga untuk menjaga komunikasi yang aman, empati, serta kesadaran akan kesehatan mental. Yang mana kecemasan, kemarahan, dan rasa tersinggung yang dipendam tanpa penanganan bisa saja merubah segalanya menjadi ledakan yang sangat berbahaya. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.